Jadi baik, terima kasih. Nah, saya dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari PPJJ Denpasar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, di mana tugas praktikum kali ini merupakan tugas 2 untuk pemenuhan pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Pada pada tugas kali ini kita diminta untuk membuat proyek baru, di mana proyek ini akan menampilkan sebuah data cuaca dari sebuah API online dengan alamat yang sudah diberikan oleh tutor. Jadi API ini akan menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta, termasuk temperatur per jam. Di sini kita diminta untuk membuat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan tampilan data atribut kolom atau file berikut, dengan yang pertama yaitu time, waktu pengukuran dengan temperatur. Nah, setelah itu desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Nah, jadi di sini kita menggunakan visual code ya teman-teman, visual code. Oke, jadi di sini saya menggunakan visual code. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah itu buat dulu untuk foldernya. Ini kita cari add folder to workspace. Oke. Nah, ini tadi saya buat folder, cuman belum saya tambahkan. Kita ganti namanya. Jadi praktik 2. Oke, kita add. Setelah itu kita ke terminal. Nah, teman-teman, sebelum sebelum kita lanjut ke praktiknya, soalnya kita cek dulu untuk versi dari Node.js-nya, npm dengan cara npm. Oke, ini versinya sudah ada ya teman-teman. Nampaknya saya ada salah kode, jadi yang kita gunakan di sini adalah npm install inti unit CLI. Nah, enter. Dia akan muncul seperti yang di atas, nanti dia akan add dari paket yang sudah. Nah, di sini tadi tidak terekam, jadi saya rekam ulang prosesnya seperti itu. Ini sudah ini ya teman-teman, ini tidak ada masalah, semuanya paket aja mungkin. Oke, cek versi dari Ionnya. Ini versi unitnya teman-teman. Ini
7.2.1. Ini versinya biar kelihatan itu. Teman-teman, selanjutnya kita akan membuat apps-nya, apps dari aplikasi yang akan kita buat untuk bagian cuacanya. Kita di sini kita untuk ya. Ini start app, kalau ini app cuaca lah kita bikin ya. Tipenya kita pakai blue. Kita tunggu untuk ininya masih download tuh. Ini sebenarnya teman-teman. Nah, jika gini teman-teman berarti maka di sini akan kelihatan apps dari miliknya seperti ini. Kita tunggu untuk proses downloadnya, download kode dan lain-lain. Sudah baik teman-teman, kita sudah tampilan seperti ini. Tadi untuk video saya potong karena terlalu lama untuk pengembangannya. Jadi jika sudah seperti ini, berarti untuk app cuaca blank ya sudah terinstall. Sekarang kita perlu untuk menginstal Axios-nya teman-teman. Nah, untuk yang ini kita clear dulu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke cd apps cuaca. Oke, di sini kita akan menginstal Axio-nya teman-teman. Dengan npm install Axio. Nah, oke teman-teman. Untuk mengeceknya bahwasanya Ionic-nya sudah terinstall dengan Axios-nya, coba kita jalankan terlebih dahulu dengan cara Ionic.
masih saya belum pernah menjalankannya langsung soalnya, jadi dia perlu izin untuk di kita. Oke, oke teman-teman dari punya apa namanya web default lah, nanti dia akan langsung tampil seperti ini. Ini blank teman-teman, masih belum ada apa-apa, jadi nanti kita perlu edit lah sedikit di bagian sini, di bagian nah di bagian add view ini teman-teman, kita edit. Ya, baik teman-teman, dikarenakan untuk dari view apa init-nya juga sudah dijalankan, jadi kita sekarang kita perlu untuk mengedit di bagian view-nya teman. Jadi di sini yang perlu kita edit itu di bagian search view, nah homepage. Yang perlu kita edit adalah di homepage view ini teman-teman. Jadi saya sudah ada kodenya, untuk memperhatikan saja. Yang sudah ada kodenya yang saya edit lah, tidak full saya buat. Dan di sini kita cuma apa namanya perlu untuk mengedit pakaian cuacanya juga sudah. Kita cek dulu. Ini sudah kita edit ya teman-teman. Coba kita lihat di Ionicnya. Kita coba lihat apa error masih atau gimana. Ya, ada berarti ada yang perlu kita edit nanti. Kodingan itu masih hmm, jadi baik teman-teman. Jadi edit tampilan dari homepage view-nya dan setelah saya jalankan dengan Ionic.js dan langsung ke web dan ternyata masih ada error dan setelah saya cari-cari dan dapat. Jadi di sini di folder search kita perlu menambahkan untuk folder service dan endpoint. Tujuan dari endpoint ini adalah mengisolasi data dari API. Jadi yang pertama itu kenapa error, jadi dari yang saya buat dia tidak terbaca ke alamat API-nya atau tidak mendapatkan data dari web API. Nah, jadi agar supaya kebaca, jadi kita isolasi data folder yang sudah saya masukkan di sini. Gitu. Jadi, mohon maaf tidak terekam kalau saya mengulang. Nah,
kurang lebih untuk scriptnya seperti ini, mengimport dari iOS. Nah, ini ya teman-teman, untuk mengisolasi URL media. Nah, URL-nya tuh kita cantumkan di sini. Sudah ada teman-teman ya. Ya, URL-nya ini. Nah, jadi URL-nya ini yang tidak terbaca teman-teman. Tidak terbaca dan tidak mendapat data dari API. Nah, agar terbaca kita perlu membuatkan ini. Ini dia bakal mengisolasi kayak membuatkan sebuah jalan lah istilahnya untuk biar ke URL ini. Soalnya kalau menurut saya sendiri repository atau teksnya itu bingung dia mau kemana gitu. Jadi kita perlu namakan di CTR service, setelah itu add lagi dengan endpoint access, setelah itu index itu. Nah, karena ini setelah saya buat index dan homepage, selanjutnya kita coba jalankan. Sebelum itu kita save dulu. Kita jalankan dengan perintah karena Ionic. Saya lihat teman-teman, apakah ada berhasil. Kalau nggak berhasil mungkin saya potong lagi, saya search lagi permasalahannya itu di mana gitu. Nah, tadi benar apa, saya sudah merekam lagi. Nah, jadi ini untuk tampilannya teman-teman dari Ionic App-nya. Ini kita ada perakiraan cuaca Jakarta, data super jam. Ini sesuai dengan data API. Nah, kita ambil data cuacanya, teman-teman. Ambil data cuaca dari link API. Ambil data, oke. Nah, ini data suhunya, teman-teman. Data suhu ini merupakan tanggal 13 November di mana video ini dibuat. Nah, ini perkiraan cuaca dari jam 00 sampai dengan akhir bulan nanti, sampai tanggal 19 ini. Data yang dapat terbaca dari dari aplikasi Ionic App-nya mencari data ke API. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf untuk kendalanya. Saya benar-benar untuk merekam dikarenakan biar tidak video tidak terlalu panjang. Di sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di praktikum saya selanjutnya. Terima kasih.